Di video kali ini kami akan menceritakan tentang Accident Man. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat tangguh. Dia bisa membuat semua korbannya seolah-olah mati karena kecelakaan atau bunuh diri. Dia adalah anggota dari geng pembunuh bayaran, yang masing-masing anggotanya mempunyai gaya dan spesialisasi sendiri-sendiri. Pada saat mantan kekasihnya terbunuh, pembunuh bayaran mencari mereka yang bertanggung jawab. Berhasilkah dia membalaskan dendam mantannya? Inilah dia kisah selengkapnya di Accident Man. Accident Man menceritakan pria bernama Mike Fallon. Dia berprofesi sebagai pembunuh bayaran dan berspesialisasi dalam menyamarkan pembunuhannya sebagai sebuah kecelakaan. Kisah ini dimulai pada suatu malam ketika seorang pria dalam keadaan setengah mabuk berjalan pulang ke apartemennya. Tanpa sepengetahuan pria itu, Mike sudah menunggu di dalam apartemennya karena dialah targetnya. Masih tidak menyadari kehadiran Mike di ruangan yang gelap gulita, pria itu mencoba menyalakan lampu. Namun perhatiannya tertuju pada sebuah jam tangan mewah di atas lemari, lalu pria itu segera mengambil kursi untuk mengambil jam tangan itu. Dari balik kegelapan, Mike menggunakan tali yang telah disiapkannya, dan langsung melilitkannya pada leher pria itu. Mike pun berhasil membunuh targetnya dan tentu saja kematian korbannya terlihat seperti gantung diri. 11mm climbing rope. You know who I am? Yeah, I know you are, mate. Setelah menyelesaikan pembunuhan itu, Mike kemudian pergi ke klub malam, dengan menyuap para penjaga. Mike meminta izin untuk masuk. Di dalam bar, Mike dengan sengaja memulai pertengkaran dengan seorang pria botak bertubuh besar. Hanya dengan sekali pukulan, Mike bisa dengan mudah menjatuhkan pria besar itu. Tapi kemudian teman-temannya mengeroyok Mike, sehingga kekacauan pun tak terhindarkan. Kekacauan pun terjadi sesuai dengan keinginan Mike. Mike yang berlatar belakang seorang pembunuh profesional berhasil mengalahkan mereka semua tanpa perlawanan berarti. Help me through my PMT. Setelah bersenang-senang melampiaskan ketegangan, Mike kemudian menuju ke sebuah pub bernama Oasis, yang merupakan markas para pembunuh termasuk Mike. Oasis bukan hanya sebuah pub, tetapi juga sebuah organisasi rahasia yang mengatur misi dan target dari para pembunuh berdasarkan permintaan klien. Inilah daftar anggota dari Oasis. Carnage Cliff, seorang pembunuh bayaran yang terkenal sangat brutal dan membunuh korbannya dengan kapak. Lalu ada Pete yang berspesialisasi dalam membunuh menggunakan racun. Ada juga Mick dan Mac, veteran militer yang berspesialisasi dalam taekwondo dan bahan kimia. Di antara mereka juga ada seorang wanita bernama Jen, yang dijuluki Reaper, yang sangat mahir menggunakan katana. Dan yang terakhir adalah Finicky Fred, yang menemukan dan menjual senjata yang tidak lazim. Pemilik Oasis adalah Big Ray, seorang pensiunan pembunuh bayaran. Selain Ray, ada seorang pria bernama Milton yang bertindak sebagai penghubung untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan, dan menentukan misi para pembunuh sesuai keinginan mereka, di mana Milton nantinya akan mengambil 15% dari pendapatan para pembunuh sebagai komisinya. Setelah mendapatkan bayarannya untuk korban gantung diri, Mike diminta oleh Milton untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang pria bernama Archie Rudd, karena klien menginginkan pembunuhan yang terdeteksi dan terlihat sebagai kecelakaan. Keesokan harinya, Mike sudah siap dengan senjatanya di atap sebuah gedung, ketika target yakni Archie Rudd terlihat berjalan tidak jauh dari posisinya. Mike menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Saat ada mobil melintas di jalan itu, Mike langsung menembak ban mobil dengan peluru khusus sehingga menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan menabrak Archie Rudd. Tindakan Mike langsung membunuh targetnya, dan semua orang akan menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan biasa. Mike kembali ke rumahnya untuk melampiaskan ketegangan setelah pembunuhannya. Namun entah kenapa, pria itu tiba-tiba teringat kenangan indah yang dia miliki dengan mantan pacarnya, Beth Carpenter, yang meninggalkan Mike. Dan dia memutuskan untuk tinggal bersama pacar barunya, Charlie Adams. Setelah itu, Mike mendapat telepon dari Milton.
meminta Mike untuk menagih pembayarannya di sebuah gang pada pukul 9 malam. Saat sampai di lokasi yang ditentukan, Mike tidak menemukan keberadaan Milton. Dia malah diserang oleh seseorang dengan berondongan peluru. Saat si pembunuh kehabisan amunisi dan berniat pergi, Mike langsung menghadangnya dan menghabisinya. Don't worry, mate. I don't want to know anything. Tidak lama setelah itu, Mike menerima pesan dari Charlie yang memberitahukan kalau Beth telah tewas. Keesokan harinya, Mike mendatangi pemakaman Beth, namun hanya mengawasinya dari kejauhan. Sesudah semua orang pergi, Mike mendatangi makamnya serta meletakkan seikat bunga di dekat batu nisan. Charlie kemudian mendatangi Mike serta menjelaskan kronologi perampokan yang mengakibatkan kematian Beth, serta memberitahu Mike kalau Beth tengah mengandung bayinya. Sesampainya di rumah, Mike menyaksikan siaran TV yang memberitakan tentang pembunuhan Beth yang diprediksi mati karena overdosis. Tetapi, Mike tidak yakin karena Beth adalah aktivis yang sangat aktif mengumpulkan data tentang pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tertentu. Mike memutuskan untuk menyelidiki pembunuhan Beth dengan mencuri laporan polisi serta mendatangi TKP. Di lokasi, Mike mencoba mereka ulang pembunuhan Beth, berdasarkan data dari laporan polisi. Namun, Mike menemukan keanehan data pada jenis obat penenang yang terdapat dalam darah korban. Yang mana obat penenang dosis tinggi seperti itu hanya diberikan kepada seseorang yang mengalami fobia berlebihan saat berada di pesawat. Dan Mike tahu pasti bahwa Beth tidak takut terbang sama sekali. Mike akhirnya menyadari bahwa pembunuhan Beth dilakukan oleh pembunuh profesional, bukan pecandu. Mike berkesimpulan bahwa Mick dan Mac bertanggung jawab atas kematian Beth, karena keahlian mereka menyamarkan pembunuhan sebagai kejahatan jalanan. Mike kemudian pergi ke tempat Mick dan Mac berlatih taekwondo dan menuduh mereka sebagai pembunuh Beth, tetapi keduanya menyangkal tuduhan itu. Beth Yabek sedang hamil tidak mungkin menggunakan obat penenang dosis tinggi karena akan membahayakan janin. Akhirnya Mick dan Mac mengakui bahwa merekalah yang membunuh Beth, dan mengatakan bahwa itu hanya bagian dari pekerjaan. Mereka tidak tahu identitas klien yang menginginkan Beth mati. Walaupun Mike tahu bahwa mereka hanya melakukan itu karena tuntutan pekerjaan, Mike masih memukuli kedua rekannya. Fuck away from me. Both of you. Akhirnya keduanya kemudian mengatakan bahwa Milton mungkin mengetahui identitas kliennya. Dan bertemu dengan Big Ray yang mengingatkan Mike untuk tidak pernah terlibat secara emosional dalam pekerjaannya, dan mengatakan bahwa Mick dan Mac hanya melakukan pekerjaan mereka tanpa dendam atau tujuan tertentu. Tapi Mike bersikeras dia ingin membalas dendam. Big Ray yang marah kemudian menyarankan Mike untuk berpikir jernih dan tidak terbawa emosi. Pria itu kemudian menodongkan pistol ke Mike dan mengusirnya keluar dari oasis. Mike pergi, tetapi tetap bertekad untuk membalas kematian wanita yang masih dicintainya dengan sepenuh hati. Perseteruannya dengan Big Ray, membuat Mike mengenang masa lalunya saat pertama kali bertemu dengannya. Flashback ke 15 tahun silam, saat Mike berusia 15 tahun, bekerja sebagai tukang koran dan terus-menerus menjadi korban bully oleh para preman. Saat Mike sembunyi dari para preman, tanpa sengaja dia melihat seorang pria misterius yang berjalan menjauh dari rumah yang meledak. Mike merekam semua pembunuhan yang dilakukan oleh pria itu, yang tidak lain adalah Big Ray, dan memata-matai dia selama berminggu-minggu. Mike memberanikan diri ke Big Ray dan menunjukkan semua rekamannya. Mike bermaksud memeras Big Ray agar mau mengajarinya menjadi seorang pembunuh. Big Ray hampir saja membunuh Mike. Tetapi setelah melihat kemauan dan kecerdasan Mike yang kuat, Big Ray setuju untuk melatih Mike. Dengan bantuan Big Ray, Mike pun melakukan pembunuhan pertamanya dengan sasaran Ketua preman yang sering membulinya. Big Ray kemudian menyuruhnya untuk menempelkan selembar uang di antena TV di balkon luar apartemennya. Saat target mencoba mengambil uang tersebut, Mike yang bersembunyi di kamarnya kemudian mendorongnya hingga terjatuh dari ketinggian dan tewas. Namun diam-diam Big Ray merekam semua pembunuhan itu sebagai jaminan agar Mike tidak mengkhianatinya.
Setelah itu, Big Ray mengajari Mike menjadi seorang pembunuh profesional dan menjadi figur ayah bagi Mike. Sebagai pembunuh profesional, Big Ray memberikan 3 aturan penting, yaitu jangan pernah marah, jangan pernah emosi, dan jangan pernah ketahuan. Yang mana 2 dari 3 aturan tersebut saat ini sudah dilanggar oleh Mike. Most important of all, never get caught. Kembali ke masa kini, Mike mendatangi tempat Charlie dan memberitahunya bahwa aktivitas Beth sebagai aktivis lingkungan tidak disukai pihak-pihak tertentu. Jadi mereka memutuskan untuk menyingkirkan Beth. Namun, Charlie tidak mempercayai kata-kata Mike, terutama setelah dia mengatakan bahwa Beth dibunuh oleh pembunuh profesional. Sebelum Mike bisa menjelaskan lebih detail kepada Charlie, Cliff tiba-tiba menerobos masuk dan menyerangnya dengan kapak. Mike terpaksa melawan rekannya yang paling brutal, namun secara tidak sengaja Cliff terbunuh dengan kapaknya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Charlie juga target mereka, Mike juga memaksa Charlie untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui. Charlie mengungkapkan bahwa Beth terlibat dalam perseteruan dengan Pankot Petroleum, sebuah perusahaan minyak korup yang ingin mengebor minyak di Laut Utara. Yang sangat-sangat ditentang Beth sebagai aktivis lingkungan. Mike meminta Charlie untuk mencari informasi tentang perusahaan tersebut, sementara dia akan mencari keberadaan Milton. Setelah mengetahui lokasinya, Mike kemudian menyiksanya untuk mengungkap siapa yang memerintahkan pembunuhan terhadap Beth. Milton kemudian mengaku bahwa orang yang memerintahkan pembunuhan Beth adalah seorang pria bernama Leonard Kent. Mike segera menelepon Charlie dan mengatur pertemuan sesegera mungkin. Sementara itu di Oasis, Big Ray dan yang lainnya berkumpul untuk membahas tentang Mike yang sudah keterlaluan karena membunuh Cliff. Big Ray memerintahkan semua anggota Oasis untuk menghabisi Mike. Setelah bertemu dengan Mike, Charlie mengungkapkan bahwa Beth telah mengumpulkan informasi tentang Pankot Petroleum, perusahaan minyak India yang korup, yang dinaungi oleh Archie Root. Sementara Mike juga memberitahu Charlie bahwa orang yang memerintahkan pembunuhan Beth adalah Leonard Kent, yang bekerja di perusahaan tersebut. Mike segera pergi ke kantor Kent dan menyiksanya, mengancam akan melemparkannya keluar jendela agar Kent mengungkapkan semua informasi tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Beth. Diancam oleh Mike, Kent terpaksa mengungkapkan semuanya dengan menyerahkan rekaman suara pria yang memerintahkan Kent untuk membunuh Beth. Tetapi, Mick dan Mac tiba-tiba masuk, dan menembak mereka membabi buta. Kent tewas dalam insiden tersebut. Mike berkelahi dengan Mick dan Mac, sampai Mick secara tidak sengaja menembak Mac dan membunuhnya, sementara Mike berhasil melumpuhkan Mick dengan alat pemadam api. Saat mencoba melarikan diri, Pete tiba-tiba menyergap Mike di luar gedung, tapi Mike membunuhnya dengan mudah menggunakan racunnya sendiri. Mike kemudian menghadapi Fred, tetapi dia hanya membuat pria itu pingsan dan mencuri perban buatannya. Setelah itu, Mike segera pergi ke rumah atasan Ken, seorang taipan minyak, bernama Atal Zim. Sesampainya di rumah Zim, Jane the Ripper sepertinya sudah menunggu kedatangan Mike dan keduanya pun terlibat adu mulut yang sengit. Hingga akhirnya Mike berhasil membunuh Jane dengan katananya sendiri. Membawa katana Jane, Mike pergi ke Zim. Pria itu kemudian menawarkan Mike sejumlah besar uang, agar Mike tidak membunuhnya. Namun Mike tidak peduli dan langsung memenggal kepalanya. Setelah membalas kematian Beth, Mike pergi ke Big Ray di Oasis, dan mengatakan bahwa dia telah melumpuhkan semua yang mencoba membunuhnya. Mike kemudian memainkan sisa rekaman yang dia dapatkan dari Ken, yang mengungkapkan bahwa Milton telah memerintahkan pembunuh bayaran untuk membunuh Mike dan menugaskan Mick, Mac, dan Cliff untuk menghilangkan semua bukti. Merasa marah dan dikhianati, Big Ray memukuli Milton, yang mengakui perbuatannya. Melihat Milton yang babak belur, Mike menawarinya perban buatan Fred. Milton menempelkan perban beracun itu di dahinya yang terluka dan perlahan-lahan Milton pun tewas. Tak disangka Big Ray menodongkan pistol ke Mike dan mengancam akan menembaknya. Tapi Mike yakin Big Ray tidak akan menembaknya karena yakin tidak tega melakukannya karena dia selalu menganggap Mike sebagai anaknya sendiri.
Big Ray mengizinkan Mike untuk pergi, tetapi memperingatkannya untuk tidak pernah kembali ke Oasis. Mike pergi dan bersumpah untuk melindungi kota dari main hakim sendiri, dan film pun berakhir.